Halo MVPreneurs, kita berjumpa lagi di channel ini. Kali ini kita ada di sesi Q&A. Hari ini saya sudah mendapat pertanyaan dari salah satu teman saya yang menanyakan mengapa AMDAL harus ada dalam perencanaan pembangunan. Oke, kita akan coba jawab pertanyaan ini ya. Jadi, AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan ini merupakan suatu instrumen penting yang dapat digunakan untuk menilai suatu rencana pembangunan dapat layak secara lingkungan ataupun tidak. Lingkungan di sini tidak hanya meliputi elemen alam seperti air, udara, flora, fauna, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan budaya masyarakat. Jadi, nilai penting dari dokumen AMDAL di sini karena dokumen ini akan menjadi dasar pertimbangan teknis bagi pemerintah selaku pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan untuk memberikan persetujuan bagi suatu usaha atau kegiatan agar dapat dibangun dan beroperasi. Selain itu, AMDAL ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang tentunya harus dipatuhi. Jadi menurut saya ada beberapa alasan utama mengapa AMDAL harus ada dalam perencanaan pembangunan, yaitu 1. AMDAL dapat menjaga keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan. Setiap perencanaan pembangunan memiliki dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Tanpa analisis yang matang, dampak negatif seperti misalnya pencemaran, degradasi lahan, banjir, ataupun kerusakan ekosistem bisa saja terjadi. AMDAL hadir untuk mengidentifikasi, memprediksi, dan mengevaluasi dampak sejak awal sehingga langkah-langkah pencegahan dapat dilakukan. Yang kedua, AMDAL dapat memberikan landasan ilmiah bagi keputusan layak atau tidak layak secara lingkungan. AMDAL menyajikan data rona lingkungan awal, proyeksi dampak, serta solusi pengelolaan dampak. Dengan demikian, maka keputusan pembangunan tidak hanya berbasis pada kepentingan ekonomi atau politis saja, melainkan juga memiliki dasar ilmiah yang kuat, transparan, dan juga tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, AMDAL sebagai instrumen preventif terhadap kerusakan lingkungan dan kerugian investasi di masa depan. AMDAL adalah instrumen preventif, bukan kuratif. Artinya, AMDAL ini dapat mencegah dampak negatif sejak awal, bukan menunggu kerusakan terjadi baru diperbaiki. Jadi, dengan cara ini, potensi pencemaran, kerusakan ekosistem, atau konflik sosial dapat ditekan. Selain itu, biaya penyusunan AMDAL akan jauh lebih kecil jika dibandingkan biaya pemulihan lingkungan ataupun kerugian investasi akibat terjadinya kerusakan lingkungan ataupun karena konflik sosial yang terjadi di masa depan. Yang keempat, AMDAL adalah amanat peraturan perundangan dan merupakan syarat untuk mendapatkan perizinan berusaha. AMDAL sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan juga pada PP 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi, keberadaan AMDAL ini bukan sekedar kebutuhan teknis atau pertimbangan ilmiah saja, tapi menjadi kewajiban hukum yang harus ditaati oleh semua pelaku usaha. Bagi yang tidak menaati, tentunya mempunyai sanksi hukum. Selanjutnya, AMDAL dalam skema perizinan di Indonesia merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh usaha atau kegiatan yang berdampak penting agar dapat memperoleh persetujuan lingkungan dan selanjutnya diperlukan dalam pengurusan perizinan berusaha. Yang kelima, AMDAL dapat melindungi hak masyarakat. Dalam proses penyusunan AMDAL, terdapat salah satu indikator yang wajib ada, yaitu partisipasi masyarakat melalui forum konsultasi publik. Forum ini dilakukan pada tahap awal penyusunan AMDAL. Dalam forum konsultasi publik tersebut, masyarakat lokal ataupun pemerhati lingkungan berhak menyampaikan pendapat, keberatan, atau masukan terkait rencana pembangunan. Mekanisme ini memberikan jaminan bahwa saran dan masukan masyarakat dapat terakomodasi dan hak masyarakat untuk tetap mendapatkan kondisi lingkungan yang sehat dapat terlindungi. Yang keenam, AMDAL menunjang reputasi dan keberlanjutan usaha. Bagi pelaku usaha, kepemilikan dokumen lingkungan AMDAL dan juga pelaksanaan RKL-RPL-nya yang dilakukan secara baik dapat meningkatkan kredibilitas dan reputasi perusahaan di mata pemerintah, investor, mitra bisnis, ataupun masyarakat lokal. Saat ini, kebijakan perdagangan internasional pun sebagian besar sudah menerapkan aturan yang ketat dalam hal standarisasi lingkungan. Misalnya, audit pada dokumen lingkungan seperti AMDAL, audit kepatuhan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, hingga proses produksi yang harus dipastikan aman bagi lingkungan. Contohnya misalnya penerapan predikat proper hijau dan emas bagi perusahaan yang memiliki kepatuhan tinggi pada pengelolaan lingkungan dan sosial, serta penerapan eco-label pada produk yang diproduksi.
Jadi, perusahaan yang peduli terhadap lingkungan akan lebih mudah diterima dan didukung masyarakat, lebih sustain, dan juga lebih kompetitif di kancah global. Memang sih, tidak semua kegiatan diwajibkan harus menyusun AMDAL. AMDAL ini umumnya hanya untuk kegiatan skala besar atau yang berpotensi memberikan dampak penting atau signifikan pada lingkungan, sehingga membutuhkan kajian yang mendalam untuk mengetahui besaran dampaknya. Selain AMDAL, ada juga kegiatan usaha yang hanya cukup menyusun UKL-UPL atau SPPL. Kalau UKL-UPL ini hampir serupa dengan AMDAL, yaitu sama-sama merupakan dokumen lingkungan, namun lebih diperuntukkan untuk kegiatan skala menengah yang dampaknya lebih sederhana atau bukan dampak penting, sehingga tidak membutuhkan kajian yang mendalam. Sementara SPPL jauh lebih sederhana lagi karena hanya merupakan surat pernyataan yang berisi poin-poin komitmen pengolahan dan pemantauan lingkungan. Jadi biasanya hanya untuk kegiatan skala kecil, misalnya untuk UMKM. Meskipun keberadaan AMDAL ataupun dokumen UKL-UPL ini sangat penting bagi perencanaan pembangunan, terutama untuk menjamin keamanan proyek pada dampak lingkungan dan sosial, namun perlu dipahami juga bahwa posisi AMDAL ini berada pada tataran proyek atau sudah ada pada bagian hilir. Artinya, sebelum masuk ke tahapan perencanaan proyek ini, ada beberapa tahapan sebelumnya, yaitu kebijakan dan rencana. Untuk melakukan pencegahan yang optimal pada dampak lingkungan dan sosial, tentunya haruslah dimulai sejak hulu, yaitu pada tahapan kebijakan dan juga rencana. Dan ini tentunya menjadi domain dari pemerintah. Sebagai contoh adalah penetapan RT/RW atau rencana tata ruang wilayah di tingkat provinsi atau kabupaten kota, dan juga penerapan KLHS atau kajian lingkungan hidup strategis. Dua instrumen itu berada pada tataran kebijakan dan rencana yang sangat menentukan pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah terhadap suatu rencana kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Misalnya, suatu daerah dalam RT/RW-nya sudah menetapkan pola ruang suatu wilayah adalah kawasan lindung, kawasan konservasi, kawasan pertanian produktif, atau kawasan wisata alam. Maka area-area kawasan tersebut tentunya tidak boleh dilakukan pembangunan industri atau kegiatan pertambangan karena tentunya akan bertentangan dengan fungsi perlindungan ruangnya. Jadi kesimpulannya, AMDAL tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan, melainkan juga sangat dibutuhkan kemampuan kepala daerah dan juga pihak legislatif agar bisa mengesahkan aturan dan mengambil kebijakan yang tepat dengan tentunya mempertimbangkan keseimbangan ekosistem dan keadilan bagi masyarakat lokal, mulai dari penetapan RT/RW yang akan menjadi jaminan kawasan mana saja yang boleh dan tidak boleh dibangun. Oke, bagi entrepreneurs yang punya pertanyaan atau hal lain yang ingin didiskusikan seputar masalah AMDAL, perizinan lingkungan, ataupun masalah lingkungan secara umum, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Nanti akan kami pilih untuk kita bahas pada video-video selanjutnya.